Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah stop scrolling, mulai healing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau merenungkan firman-Mu. Ajari kami mengenal Engkau dengan lebih dalam melalui renungan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 4 ayat 6-7 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita hidup di era yang serba cepat. Setiap kali kita merasa bosan atau cemas, mungkin kita ambil waktu untuk rileks. Pertama yang kita ambil justru ponsel kita dan mulai scrolling. Kita mencari sesuatu, bahkan mencoba mencari ketenangan atau rasa nyaman. Masalahnya, semakin kita scrolling, semakin kita membandingkan diri, dan semakin tinggi tingkat kecemasan dan kekhawatiran kita. Media sosial menjanjikan koneksi, tapi seringkali malah membawa kita ke dalam perangkap tekanan sosial yang akhirnya mengganggu kesehatan mental kita. Inilah sebenarnya adalah saatnya kita berkata, stop scrolling, mulai healing. Latar belakang ayat dalam Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus saat ia justru berada dalam penjara. Bayangkan, Paulus dikelilingi oleh ketidakpastian, dalam bahaya fisik. Tetapi justru dari tempat itulah ia menulis surat tentang sukacita dan kedamaian. Dalam Filipi 4 ayat 6, ia memberikan satu kunci yang sangat indah. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Paulus tidak berkata jangan khawatir tentang hal-hal besar, tetapi tentang apapun juga. Ini mencakup kecemasan akan masa depan, akan karir, akan penampilan, tentang tekanan untuk membeli barang-barang yang cukup viral hari-hari ini. Ayat 6 ini sebenarnya memberikan solusi healing sejati, yaitu doa, permohonan, dan ucapan syukur. Mengapa kita harus berdoa? Karena Allah punya janji di dalam ayat 7. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Ponsel kita ini mirip seperti pemutar musik. Ketika kita terus scrolling, kita seperti menyetel lagu yang keras, bising dan penuh dengan kecemasan. Anggap saja lagu itu adalah suara dunia. Dunia mengatakan, kamu belum cukup baik. Dunia mengatakan, kamu ketinggalan loh, gak up to date. Dunia katakan, kamu begitu khawatir akan masa depanmu. Sedangkan yang Paulus ajarkan adalah menyetel playlist kedamaian dari Tuhan. Kita sengaja memblokir kebisingan dunia dan memilih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Paulus sampaikan. Proses healing ini dimulai saat kita mengganti waktu scrolling yang demikian cemas dengan waktu doa yang penuh syukur. Pilih salah satu momen dalam sehari, misalnya 3 menit pertama saat bangun, atau 3 menit terakhir sebelum tidur, yang biasanya kita habiskan untuk scrolling handphone. Kita ubah momen itu menjadi waktu healing 3 menit kita. Kita menyatakan kekhawatiran kita dan apa yang kita rasakan. Kita ganti dengan ucapan syukur kita. Latih hati kita untuk mencari ketenangan ilahi daripada urusan-urusan digital. Saudara, Yesus sendiri memberikan teladan sempurna. Dalam Lukas 5 ayat 16 dikatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Di tengah-tengah pelayanan yang sangat sibuk, tuntutan orang banyak, dan bahaya politik, Yesus tahu ia harus stop scrolling. Artinya stop dari kesibukan duniawi dan mulai healing. Dengan menghabiskan waktu bersama Bapaknya di tempat sunyi. Saudara-saudara, jika Yesus saja membutuhkan waktu yang sunyi, apalagi kita. Mari kita tanamkan kebiasaan baru. Saat cemas melanda, stop, berlututlah. Duduklah dengan tenang. Mulailah healing dengan doa. Mulailah bertemu dengan Allah. Damai sejahtera Allah menanti untuk memelihara hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk berhenti sejenak, mencari hadirat-Mu, healing sejenak, menyampaikan isi hati kepadamu, dan mendengarkan sebagian kecil firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.